Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Tiara Lena Pratiwi dengan NPM 186910869 dari kelas 5 BPGSD. Di sini, saya akan menyelesaikan tugas akhir dari model pembelajaran IPA di SD dengan dosen pengampu Ibu Nurul Fauziah MPD. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan proses belajar mengajar mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dengan menggunakan model Discovery Learning. Nah, baik, sebelum saya mensimulasikan proses belajar mengajar dengan menggunakan model Discovery Learning ini, saya akan menjelaskan apa itu model pembelajaran Discovery Learning. Nah, maksudnya di sini yaitu model pembelajaran ini model pembelajaran yang menuntut siswa secara aktif melakukan pencarian pengalaman belajar menggunakan analisis dan pemecahan masalah yang dihadapinya dengan menemukan dan menyelidiki sendiri. Pengalaman belajar tersebut bisa dimanfaatkan siswa dalam kehidupan bermasyarakat siswa. Selanjutnya, model pembelajaran Discovery Learning ini diterapkan dalam proses pembelajaran dengan tujuan agar para siswa dapat dengan baik memahami materi yang dipelajari dengan cara menerjemahkan ke dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh mereka. Nah, itulah pengertian dari model Discovery Learning. Berikutnya, saya akan mensimulasikan proses belajar mengajarnya mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Berikut simulasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Apakah anak Ibu sudah sarapan? Sudah, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah anak Ibu hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Baik, nanti Ibu juga akan absen ya. Ya, Bu. Elda? Hadir, Bu. Linda? Hadir, Bu. Penny? Hadir, Bu. Reni? Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Bagus. Baik, sebelum mulai pelajaran, agar anak-anak Ibu lebih bersemangat, ayo kita bernyanyi bersama-sama. Kita nyanyi Indonesia Raya ya. Ya, Bu. Siapa yang mau anak-anak Ibu yang mau pimpin lagunya? Saya, Bu. Ya, silakan anak-anak Ibu berdiri, lalu Penny pimpin lagunya. Baik, dulu. Kita mulai teman-teman. Indonesia bangsa
pelajaran, apakah anak ibu masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Masih, Bu. Tentang apa? Perkembangbiakan hewan. Ya, bagus. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ya. Silakan anak-anak ibu buka bukunya. Langsung saja ibu akan jelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ya. Ya, Bu. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pasti anak-anak ibu di sini bertumbuh dan berkembang kan dari dulunya itu bayi hingga balita, anak-anak hingga sekarang, ya kan? Ya, Bu. Nah, setiap manusia itu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik saat dia di dalam rahim hingga dia terlahir atau lahir di dunia ini. Pertumbuhan dan perkembangan ini berjalan pola-pola tertentu, apalagi pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan fase yang sangat vital pada anak-anak. Banyak orang-orang menyebut pertumbuhan dan perkembangan ini memiliki pengertian yang sama, tapi pertumbuhan dan perkembangan ini berbeda baik dari pengertiannya maupun dari faktor yang mempengaruhinya. Baik, sebelum ibu menjelaskan apa itu pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan, apakah anak ibu sudah tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Belum, Bu. Belum tahu ya. Baik, pertumbuhan. Pertumbuhan itu, silakan anak-anak ibu catat ya. Ya, Bu. Pertumbuhan itu yaitu proses bertambahnya tinggi maupun berat tubuh pada makhluk hidup yang bisa dihitung dengan satuan angka. Contohnya, tubuh yang akan bertambah tinggi dari saat kita masih bayi hingga kita dewasa. Intinya, pertumbuhan itu sesuatu yang bisa terlihat langsung dengan mata. Sedangkan perkembangan itu perkembangan yaitu sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata atau tidak terlihat, sebab perkembangan ini adalah proses menuju kedewasaan dari tidak bisa dihitung menggunakan satu angka. Perkembangan ini terjadi pada kemampuan berpikir hingga kematangan emosional dari seseorang. Nah, sudah mengerti anak ibu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Sudah, Bu. Apa tadi pertumbuhan ini? Pertumbuhan itu adalah yang dapat dihitung angkanya. Ya, dapat dilihat juga ya. Ya. Dapat dilihat. Contohnya seperti tinggi badan, Bu. Ya, betul sekali. Kalau perkembangan apa itu? Yang tidak dapat dilihat, Bu. Ya, tidak dapat dilihat ya. Nah, sudah mengerti dari apa pengertian pertumbuhan perkembangan ini? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu faktor dari mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ini ya.
pertumbuhan. Baik, yang pertama pertumbuhan. Coba anak ibu coba Penny, apa itu faktor dari yang mempengaruhi pertumbuhan ini? Contohnya seperti apa? Berolahraga, Bu. Ya, olahraga. Olahraga secara teratur. Ya, terus apa lagi? Ya udah? Asupan gizi yang cukup, Bu. Ya, betul. Selanjutnya, apa lagi? Pengaruh gen, Bu, atau keturunan, Bu. Ya, gen ya. Selanjutnya apa lagi? Makanan sehat dan sempurna. Ya, makanan dan minuman ya. Ya, betul sekali, semua anak ibu bisa jawabannya. Pertumbuhan itu yang mempengaruhinya pertama ada olahraga. Jika kita berolahraga secara teratur, rajin-rajin olahraga, pasti pertumbuhan kita tuh pasti lancar ya, bisa tidak terhambat masa pertumbuhan kita itu dari dulu kecil sampai besar. Kalau kita berolahraga. Yang kedua, asupan gizi. Nah, kalau asupan gizi kita itu mencukupi, bisa kalian sering makan buahan, sayuran, minum susu, itu juga bisa dapat pertumbuhan gen bisa lancar ya. Yang selanjutnya gen. Gen ini kalau gen orang tuanya itu baik, sehat, orang tuanya sehat, pasti anaknya juga tubuhnya sehat juga ya. Yang selanjutnya makanan dan minuman. Kalau kalian tidak makanan minuman yang tidak yang kayak minuman jajan-jajan di kantin yang berwarna minum-minum warna itu, pasti kalian bisa tubuh kalian menjadi baik. Kalau kalian minum jajan-jajan itu, nah kalau kalian makanan yang warna-warna yang di kantin itu, pasti tubuh kalian akan terhambat ya. Baik, dan selanjutnya perkembangan. Kalau perkembangan itu apa faktornya? Coba Elda. Kondisi lingkungan, Bu. Ya, seperti kondisi lingkungan. Selanjutnya, apa lagi? Kondisi keluarga. Kondisi keluarga. Selanjutnya, ini apa lagi? Lingkungan alam. Kondisi lingkungan sudah tadi ya. Apa lagi selanjutnya? Dari faktor pendidikan juga ya. Ada lagi? Jenis kelamin. Ya, dari jenis kelamin. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan ini ada kondisi lingkungan. Yang pertama yaitu kondisi lingkungan ya. Dari kondisi lingkungan ini, jika kondisi lingkungan kalian baik, lingkungan perkembangan kalian baik, itu juga perkembangan kalian juga akan baik. Yang kedua, dari kondisi keluarga. Nah, kalau kondisi keluarga kalian tidak berdampak negatif, atau contohnya seperti broken home ya. Bu, apa itu broken home, Bu? Itu orang tuanya berpisah. Ya, kalau anak broken home itu bisa berdampak negatif, sedikit berdampak negatif kepada dirinya, emosionalnya lebih tinggi. Tapi kalau orang tua kalian, keluarga kalian baik, pasti itu akan berpengaruh perkembangan kalian juga baik ya. Yang ketiga, pendidikan.
baik dari segi pendidikan, dari kalian TK, SD, SMP itu dari TK itu bisa mengubah pola pikir kalian ya menjadi baik, lebih meningkat. Yang terakhir jenis kelamin. Dan jenis kelamin ini dari perempuan dan laki-laki berbeda ya emosionalnya. Lebih cepat perempuan mengalami perkembangan karena dia mengalami masa pubertas lebih cepat daripada laki-laki. Baik mengerti dari ibu jelaskan faktor yang pertumbuhan perkembangan ini anak-anak. Sudah tahu, sudah mengerti ya apa itu yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan pada manusia. Selanjutnya ibu akan beri latihan ya. Silakan kalian buka buku latihan kalian. Latihan. Baik, soalnya coba kalian tulis ya. Apa yang mempengaruhi faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan beserta alasannya ya. Kalian cari dari apa yang ibu jelaskan tadi, apa saja lagi faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Silakan kerjakan dulu ya, ibu bagi waktu 10 menit. Nanti kalau ada mau ditanyakan, silakan ditanyakan kepada ibu. Sudah siap? Oke, ini sudah siap? Belum bu, sedikit lagi bu. Ya, silakan kerjakan ya. Ya bagus, lanjutkan ya. Bu. Kalau sudah selesai, nanti kalian mulai maju ke depan untuk menjelaskan apa yang kalian sudah bikin ya. Sudah bu? Sudah, sudah? Sudah bu. Baik, silakan siapa yang mau duluan membacakan hasil dari latihannya. Siapa dulu? Ada dulu? Silakan. Silakan ada maju ke depan. Bacakan bu. Ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Teman-teman yang lain simak dari ada jelaskan ya. Ya bu. Yang dari pertumbuhan seperti asupan gizi, ya bu. Ya. Alasannya apa? Karena kalau seandainya gizi kita kalau cukup, pasti kita bertumbuh dengan sehat. Ya bagus. Selanjutnya. Selanjutnya olahraga bu. Kalau seandainya kita kan asupan gizi kita udah cukup, tapi olahraga kita nggak ada bu, nanti tubuh kita ke samping nggak ke atas bu. Ya betul sekali. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya keberhasilan lingkungan. Kalau seandainya lingkungan kita kan udah gizi kita udah cukup, olahraga kita udah pas, tapi lingkungan kita tidak memadai kita untuk berolahraga atau gizi kita tidak mendukung untuk kita makanan yang lingkungan untuk makan gizi. Jadi faktornya bisa tubuh kita jadi nggak tumbuh-tumbuh. Ya bagus sekali. Kalau perkembangan apalagi yang mempengaruhinya? Kondisi lingkungan bu. Ya kondisi lingkungan apa alasannya? Kalau lingkungan kita bersih tempat kita tinggal dan orang-orang di lingkungan kita baik-baik, pasti perkembangan kita juga baik bu. Ya mentalnya kita ya. menjadi baik bu. Ya Sikap kita. bagus. Selanjutnya apa lagi?
Selanjutnya keaktifan fisik, Bu. Ya. Aktivitas fisik. Kalau di lingkungan kita atau teman kita, kan lingkungannya harus bersih dulu, Bu, kondisi lingkungan kita. Ya. Kalau seandainya lingkungan kita bersih, otomatis aktivitas fisik kita juga baik, Bu. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ada. Silakan Ada duduk kembali. Selanjutnya, siapa lagi anak ibu yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Ya, silakan Penny maju ke depan untuk membacakan hasil dari latihannya. Baiklah, pertanyaannya tadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan serta alasannya. Nah, yang menurut saya, Bu, pertumbuhan itu yang pertama asupan gizi. Yang pertama, Bu, asupan gizi. Ya, Nah, alasannya karena kalau gizi kita tercukupi, akan pertumbuhan kita itu akan lebih sehat dan lebih lancar, Bu. Ya, bagus Nah, sekali. yang kedua, olahraga, Bu. Ya, apa alasannya? Alasannya yaitu ketika kita berolahraga secara teratur, maka tubuh kita akan sehat. Ya, bagus sekali. Nah, Yang perkembangannya lagi. Perkembangannya contohnya seperti hormon, Bu. Ya, kalau apa lagi alasannya? Kondisi lingkungan. Itu apa alasannya dari kondisi lingkungan? Kondisi lingkungan yaitu alasannya apabila kondisi lingkungan kita atau Lingkungannya baik ya? lingkungannya baik, maka pertumbuhan kita perkembangan kita akan baik. Ya, bagus sekali. Silakan Penny duduk kembali ke tempat duduknya. Baik, semua jawaban anak-anak ibu bagus semua ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ini. Ada yang mau ditanyakan anak-anak ibu? Tidak, Bu? Tidak. Baik, sebelum pulang kita bermain sambil bernyanyi ya. Kita nyanyi Dua Mata Saya. Silakan anak-anak ibu berdiri. Baik, kita mulai ya. Nanti kita kalau udah mulai lagunya berhenti. Ikuti ibu dulu ya. Silakan ikuti ibu di belakang. Nah, mulai ya. Saya mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua punya saya kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Baik, sudah ya. Silakan anak ibu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Masih kita lanjutkan lagu kita untuk penutup ya. Silakan anak ibu berdiri lagi. Lagu Serbu Batu Gelang ya. Baik, mulai 1, 2, 3. Gelang sepatu gelang, gelang siap marah. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita berbagi.
dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pulang ya. Hati-hati di jalan. Bu. Ini tinggal. Terima kasih ya. Ya. Sudah menyelesaikan selanjutnya. Hati-hati ya.